kepala sekolah, ada yang PLT, malah Pak Indra, malah ada yang memimpin 2 sekolah, Pak Dian, malah ada kepala sekolah yang baru, Pak Solihin, gitu ya. Di Selamat luar biasa semua. Kembali yang sampaikan, hanya yang sayangkan adalah hari ini cukup sedikit yang bisa bergabung, walaupun kami selaku K3S sudah berusaha, gitu ya, nge-share di grup K3S kecamatan, di kabupaten, bukan jaga K3S kabupaten, gitu ya. Hanya saja hal seperti ini ya masih banyak nampaknya teman-teman belum meluangkan waktu. Saya yakin ini bukan karena waktunya sore, jadi di waktu pagi pun ketika hari kerja itu hari sekolah juga sama. Jadi beberapa teman-teman masih sedikit meluangkan waktu dengan acara yang luar biasa seperti ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih ya kepada APSI sudah memfasilitasi kegiatan ini luar biasa. Jadi harapan pemerintah kan kegiatan ini, apalagi aksi nyata yang perlu segera di-sharing kepada sekolah lain, gitu ya. Dalam hal ini kepada kepala sekolah karena kepemimpinan pembelajaran. Jadi kami setelah tiang cek tadi di Kecamatan Buleleng, gitu ya, malah di Kabupaten Buleleng tidak lebih dari 5 kepala sekolah yang ikut. Ya. Jadi mudah-mudahan sebagai refleksi bagi kami juga nanti akan kami sampaikan kegiatan hari ini. Saya mengapresiasi dan waktu yang kembalikan. Terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih apresiasinya dari Pak Putu ya Pak, sama dari Bali Pak. Baiklah, sekali lagi terima kasih pada Pak Putu yang sudah memberikan apresiasi dan berusaha untuk mendorong ya kegiatan kita, memotivasi dengan bersharing ya informasi ini ke berbagai grup. Dan ini juga kami harap kepada semuanya ya, setiap Senin Selfie ini kami harap untuk semuanya sama-sama ya, ini kita semua konsisten gitu ya untuk berbagi praktik baik di setiap minggunya, baik itu dari unsur kepala, unsur guru, unsur pengawas, nah semuanya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang di negara Indonesia kita yang cinta ini ya. Mudah-mudahan tetap bertahan nih kegiatan Senin Selfie ini, semuanya berkontribusi dari kita, oleh kita, untuk kita. Pak Putu juga ya suatu saat berbagi praktik baik dan semuanya juga. Dan selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan di sini ya. Waktu kita tinggal 6 menit ya. Nah, di sini mungkin ada agak cepatnya ini kepada Ibu Dian nih, kepada Ibu Dian dari Bu Cecilia. Beliau sangat tertarik ya dengan cerita praktik baik dari Ibu. Beliau bertanya, saya mau tanya, kira-kira apa saja trik-trik atau kiat Ibu menghadapi guru yang nggak mau ya atau enggan untuk mengembangkan dirinya, tidak mau menumbuhkan kreativitasnya, atau guru yang memang malas untuk belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi beliau menanyakan trik-trik dari Ibu nih. Tadi karena Ibu luar biasa sekali Bu Dian ya, ada apresiasi untuk guru, reward dan sebagainya. Dipersilahkan Ibu Dian. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Fenty. Saya izin menjawab untuk Ibu Cecilia ya. Jadi yang sudah saya lakukan adalah membangun komunikasi, dan di situ sekaligus saya jadikan sebagai ajang saya untuk mengidentifikasi karakter, kekuatan, dan kelemahan guru-guru yang saya miliki. Jadi dari hasil identifikasi yang saya dapatkan, ternyata banyak guru-guru tersebut yang bukan enggan atau malas untuk mengupdate pengetahuan diri atau meningkatkan kompetensi diri, tapi merasa bahwa ilmu yang sudah didapatkan ini sudah cukup untuk bekal menghadapi peserta didiknya. Jadi yang perlu dibangun adalah bahwa konsep keberlanjutan di dunia pendidikan ini selalu berkembang gitu, selalu berkontinu, seperti yang sekarang sedang digalak-galakkan tentang merdeka belajar. Ketika saya melakukan IHT kepada guru-guru di sekolah saya dan saya sebagai narasumber, saya tekankan dulu kepada dewan guru saya, Bapak Ibu ini sudah merdeka atau belum sih gitu, udah paham belum makna dari merdeka. Lalu saya kaitkan dengan filosofinya KHD, lalu saya pancing dengan
logo kita di pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani. Dan sebenarnya Bapak Ibu Dewan Guru paham bahwa logo tersebut berasal dari salah satu filosofi KHD. Dan yang kita ketahui ada 3 yang terkait dari filosofi tersebut. Lalu saya berikan pertanyaan pemantik, kenapa kok yang dipakai di dunia pendidikan itu yang Tutwuri? Kenapa kok nggak yang di depan? Kenapa nggak yang Ingarso? Kenapa nggak yang di tengah gitu? Dari pertanyaan pemantik tersebut menumbuhkan tingkat keingintahuan guru gitu. Oh, jadi ternyata saya sudah menjadi guru selama 25 tahun, masih nggak ngerti nih kenapa kok sekarang kenapa kok dari dulu itu logonya Tutwuri gitu. Kenapa kok nggak yang 2 yang lain? Kenapa nggak yang di depan? Kenapa nggak yang di tengah? Kenapa kok yang digunakan yang di belakang? Nah, dari situ saya jadikan landasan untuk bahwa dunia pendidikan itu luas. Semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu gitu. Jadi kita buka ranah berpikirnya Dewan Guru kita ajak sama-sama bahwa ini banyak hal-hal yang ternyata yang sudah kita jalanin pun, yang sudah kita pakai sehari-hari pun ternyata banyak yang tidak tahu gitu. Jadi jangan pernah berpuas diri terhadap apa yang sudah kita miliki, tetap terus belajar, dan belajar. Begitu Ibu Cecilia, semoga berkenan dengan jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Fenty. Sama Bu Dian, sebetulnya masih banyak pertanyaan, namun waktu kita sesi sekarang sebelum ada closing statement dari masing-masing ya, mohon maaf ini pada Pak Indra karena waktunya ya. Pertanyaan Bapak luar biasa sekali Bapak, dengan pusakanya saya sangat tertarik sekali Bapak, sangat keren sekali. Nah selanjutnya nih sudah hadir di tengah-tengah kita yang selalu setia Bapak Dr. Asep Tapipiani sebagai Ketua DPP Aksi Pusat. Beliau selalu membersamai kita bersama Ketua APSI kita ya Pak Agus Sukoco. Dipersilakan untuk memberikan insight kepada kita semua, memberikan motivasi atau materi penutup dari beliau. Dipersilahkan Pak Dr. Asep. Kain satin sebagai lapisan, kain brokat dibuat kebaya. Cakep. Dari Senin selfie terus dilakukan ya, tetap semangat walaupun pesertanya tidak banyak. Cakep. Tetap semangat pokoknya ya. Tadi mendukung pendapat temannya Pak Indra ya, dari teman-temannya di K3S di Bali. Jadi kalau sebali saja satu kecamatan itu lebih dari 100 kan ya kepala sekolah. Betul kan Pak Indra? Ini yang hadir di sini cuma 81. Bayangkan kalau satu teman Bapak 300 orang, kemudian juga ada 100 di daerah Lampung. Kemudian di Samida juga ya, di kampung saya itu Samida Pak Solihin, saya di Selawi itu, leluhur saya di Selawi. Di mana Pak? Mertua di salah satu belokan yang belok ke sebelah kantor desa kelurahan Selawi, ada rumah lapuk di belokan itu. Ya. Di belokan itu di Selawi ada rumah lapuk, itu bibi saya yang bungsu. Oke. Di Samida saja berapa temannya? Coba 300 paling tidak ada teman. Terus saya juga se-Indonesia saya kirim di aksi, grup-grup aksi berbagai provinsi. Itu kepala sekolah itu kan jumlahnya 260.000 se-Indonesia. Tapi jangan kecil hati gitu, karena memang yang namanya pejuang itu tidak pernah banyak kan. Ya, para pejuang itu tidak banyak. Sebut saja pahlawan Indonesia berapa orang? Nggak banyak kan yang tercatat. Ya. Tapi ya yang penting kita tetap terus berbagi ya. Jadi benang dirajut menjadi kain brokat, jadikan kebaya. Kita tetap senang menyambut hari Senin ya, malah tetap semangat dalam berkarya. Itu saja ya, selalu dan selalu berbagi, ini intinya ya. Saya kenapa selalu memaksakan diri untuk hadir, bahkan saya punya jalan itu 3 hari seminggu gitu. Bayangkan ya, Senin, Rabu, Sabtu itu jadi pemain webinar. Ya, luar biasa. Ya, tetapi webinarnya Pak Dokter ya. Iya. Tapi itu saya manfaatkan ya untuk memupuk pengetahuan saya gitu. Apapun informasinya saya tampung aja gitu. Kan nggak rugi banyak informasi kemudiannya. Kita serba tahu karena tadi sudah disebutkan the more I know, the more I don't know gitu. Kalau kita berhenti belajar maka berhentilah jadi guru. Berhentilah jadi kepala sekolah kalau berhenti belajar gitu kan. Ya ini ajang belajar dan kita sebenarnya di sini diringankan untuk belajar. Cuma tinggal mendengarkan dan melihat itu sudah diringankan ya.
yang capek kan Budian, Pak Indra tadi begitu capek coba bikin sistem seperti itu. Bagaimana tinggal menceritakan ke kita dan kita bisa tiru. Betul nggak Bu Fenty? Ya. Oh, Pak Indra itu keringatnya itu berapa ember mungkin ketika membuat sistem itu. Ya, tadi bagaimana memahamkan tuturi handayani pada teman-temannya oleh Budian. Ya, itu wah pekerjaan yang susah. Tapi sekarang begitu saya tahu ini, saya pakai nanti tuturi handayani mau saya pakai juga nih untuk memotivasi teman-teman. Itu. Terus sistemnya Pak Indra, mungkin nanti saya ngutus misalnya teman-teman atau memberitahu kepada kepala sekolah yang di Bali maupun di luar Bali. Nah, di Bali ada sekolah yang seperti itu, nah, bisa dicontoh gitu, bisa dilihat ke sana, bisa di copy paste sistemnya kan bisa. Dan Pak Indra juga akan merelakannya gitu kan, dan itu akan jadi amal, pahala melimpah gitu ya. Dan ya ini juga satu catatan, kita aja angka guru penggerak sudah berangkatan Bu Fenty. Fenty angkatan 1, sekarang angkatan 8 ya? Iya, 8 kan? 8. Berarti 8, berarti ya. Satu angkatan berapa puluh ribu. Nah, kalau ini aja guru penggerak saja sudah enggan bergerak. Contohnya lah, minimal ikut dengan kons kita kan. Bu Fenty kan pasti ngirim undangan ini ke teman-teman angkatan 1 berapa ribu. Iya. Ya, kalau kan? Di Garut cuma 95, Pak. Itu 95, ini yang masuk cuma 81. Garut saja penuh sebenarnya. Misalnya seperti itu. Ya masing-masing teman guru penggeraknya diajak. Gitu. Tetapi ya karena itulah memang untuk berbuat yang sifatnya perjuangan itu hanya sedikit. Para pejuang itu sedikit biasanya dan nggak apa-apa. Itu menjadi bagian ladang kita juga untuk berbuat baik ya. Dan mari kita tetap menginspirasi. Kan jargonnya penggerak mah, guru penggerak apa? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah itu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu saja kuncinya ya. Adapun nanti perahunya nggak mau bergerak, didorong-dorong nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha menggerakkan gitu aja ya Bu Dian ya. Oke, salam buat orang Lampung ya. Iya Pak. Oke, terima kasih untuk semua. Seperti ditanya, saya suka dengan anak gajah ya. Anak gajah makan sirih. Sekian saja. Terima kasih. Baik. Mbak Dede turutan. Betul. Anak gajah makan sirih. Baik, terima kasih nih Pak Dr. Asep sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia DPP Aksi Pusat ya. Luar biasa sekali dorongannya untuk kita semua dari sejak awal adanya Senin Selfie ini ya bersama Pak Agus Sukoco terus mengawal kita semua, memberikan fasilitas ya untuk kita dan selalu berkolaborasi, aksi semuanya bergerak. Terima kasih sekali Bapak dan gimana ini ya closing statementnya mungkin satu orang 1 menit ya Bapak Ibu narasumber hebat karena waktu kita sudah melebihi 4 menit. Silahkan memberikan closing statement hanya 1 menit saja tidak lebih. Saya persilahkan kepada Pak Indra terlebih dahulu ya Pak yang tadi memaparkan lebih awal. Silahkan Pak Indra. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fenty. Bapak Ibu, saya izin pinjam kata ajaibnya Pak Ahmad Solihin, yaitu aset. Kemudian saya pinjam satu kata ajaibnya Ibu Dian, yaitu perubahan. Dan saya rangkai, mari manfaatkan perkembangan teknologi sebagai aset untuk mempercepat perubahan pendidikan ke arah yang semakin baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Dr. Fenty. Luar biasa nih Pak Indra. Ya, aset best thinkingnya kita diingatkan lagi ya. Kemudian perubahan nih dari Budian. Nah, selanjutnya silahkan Budian untuk memberikan closing statementnya. Baik, dari saya untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di tanah air, guru adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Lalu untuk Bapak Ibu kepala sekolah inovatif yang ada di room ini dan dimanapun berada, inovasi bukan hanya tentang mengubah cara kita mengajar, tapi juga tentang mengubah cara siswa belajar. Jadi kepemimpinan inovatif adalah dalam pembelajaran adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan menciptakan budaya inovasi yang menginspirasi di dalam sekolah. Terakhir saya tutup dengan bukan karena bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena kalau kita mau, pasti kita bisa. Terima kasih. Luar biasa ini, Budian. Luar biasa sekali ya. Kita semua menjadi semakin semangat nih.
semakin mengawal nih Senin Selfie kita ini semuanya. Nah, baiklah, terakhir waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Solihin untuk memberikan closing statementnya, Bapak. Terima kasih Bu Dokter. Sebenarnya tadi sudah ya, saya ulang kembali mungkin catatan closing statementnya, yang mana sekecil apapun aset yang dimiliki, mari kita manfaatkan menjadi sebuah prakarsa perubahan yang bermakna bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Itu untuk kepala sekolah. Jadi pada intinya setiap guru, setiap aset yang kita kelola itu mempunyai potensi yang baik, gitu ya. Jadi mari kita kembangkan dan manfaatkan ke arah yang lebih bermanfaat dan lebih bermakna lagi. Terima kasih Bu Dokter. Baik, luar biasa ya Pak Ahmad Solihin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu narasumber hebat. Pak Agus, Mas Wildan, apakah ada informasi untuk hari ini? Mungkin cukup dulu Bu untuk informasinya, nanti saja Bu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber hebat kita, Pak Indra, terima kasih banyak, Bu Dian, Pak Ahmad Solihin, kemudian pelindung kita, ya bukan pelindung ya Allah subhanahu, pengawal kita nih Pak Dr. Agus Sukoco, Pak Dr. Asep Tapip. Nah, terima kasih sekali juga Ibu Pimpron, Ibu Siti Holipah yang selalu standby. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah hadir dalam kegiatan Senin Selfie kita. Kita tunggu setiap hari Senin untuk bergabung, berpartisipasi bersama kami. Semuanya memberikan kontribusi, memberikan saling sharing ya di antara kita. Dan terima kasih sekali lagi. Pokoknya di sesi kali ini bahwa intinya kepemimpinan itu dilaksanakan lebih sebagai sikap dan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Terima kasih aksi nyata dari semuanya. Dan saya tutup, mohon maaf sekali lagi sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya tutup dengan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Senin Selfie berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh live.